Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Persada Nusantara, jumpa lagi kita. Kini kita akan membahas hal yang penting yang sangat kita butuhkan. Sobat, kita sebagai manusia modern tentu saja membutuhkan uang sebagai alat transaksi kehidupan kita sehari-hari. Tapi faktanya, uang hanya dikuasai oleh segelintir orang. Dari 271 juta penduduk Indonesia, diperkirakan hanya sekitar 1% saja penduduk yang menikmati kemakmuran. Dan ini menyebabkan ketimpangan jenjang sosial antara kaya dan miskin di Indonesia sangatlah jauh dan memprihatinkan. Sobat, hal ini adalah pelanggaran dan ketimpangan dari cita-cita kakek-kakek kita, para pendiri bangsa Indonesia. Jelas bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia dimerdekakan oleh kakek-kakek kita dengan perjuangan darah dan air mata agar kelak anak cucunya bisa menikmati kemerdekaan yang sebenar-benarnya. Guys, sebelum kita lanjutkan, subscribe dulu dong. Nah, agar tidak salah paham, simak hingga tuntas. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dari 271 juta penduduk Indonesia, diperkirakan hanya sekitar 1% saja penduduk yang menikmati kemakmuran. Dan ini menyebabkan ketimpangan jenjang sosial antara kaya dan miskin di Indonesia sangatlah jauh dan memprihatinkan. Sobat, kita harus tahu bahwa segelintir orang tersebut mendapatkan uang begitu banyak karena mereka dekat dengan akses kekuasaan dan perbankan, sehingga dengan akses mereka itu mereka menguasai hajat hidup orang banyak, yaitu uang sebagai alat tukar transaksi kehidupan kita sehari-hari. Sobat, sedangkan lebih dari 90% penduduk Indonesia yang tidak mendapatkan akses tersebut mendapatkan uang dari transaksi para pegawai pemerintah, pegawai-pegawai atau karyawan swasta yang mereka gaji. Sedangkan para petani, pedagang, nelayan, pengrajin, dan sebagainya mendapatkan uang dari hasil perniagaan mereka.
Sobat, dengan adanya penguasaan akses tersebut, para oligarki menguasai semua sendi kehidupan kita. Seakan-akan tidak ada solusi terbaik bagi mayoritas penduduk Indonesia. Padahal, jujur saja, di sekitar kita, di keseharian kita, sangat berlimpah sumber daya alam yang dapat kita manfaatkan dan dapat kita transaksikan untuk kemakmuran kehidupan kita. Puluhan juta anak-anak kita, generasi muda kita, sangat bergantung dengan adanya penguasaan akses uang tersebut. Mereka sangat terombang-ambing dengan kebijakan-kebijakan politik yang tidak mementingkan dan tidak memihak pada rakyat, karena adanya penguasaan akses akan uang, sehingga jutaan rakyat Indonesia terpaksa mencari uang ke luar negeri untuk mendapatkan kemakmuran. Aneh tapi nyata, negeri kaya Indonesia berubah menjadi seakan-akan negara miskin terbelakang karena adanya monopoli penguasaan akses terhadap uang oleh segelintir orang, segelintir penguasa. Lalu, apa solusinya bagi kita mayoritas penduduk Indonesia? Sobat, jujur saja, solusinya hanya satu, yaitu kita harus mendapatkan Presiden Republik Indonesia yang berpihak kepada rakyat, yang berani melawan keserakahan oligarki, berani menegakkan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia. Merdeka! More than